wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan siang hari ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ibadah sholat zuhur kita, sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita menjadi sebab Allah menghilangkan sifat-sifat kufur dan nifak dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang surah Al-Fajr. Hari ini sampai di ayat 15 dan insya Allah kita akan membahas sampai ayat 20 insya Allah. Pertemuan kemarin dijelaskan bahwa ada 3 kaum yang memiliki kekuatan, memiliki segala kenikmatan yang Allah berikan, tapi kaum itu akhirnya Allah binasakan. Kita sudah membahas yang pertama adalah kaum Ad namanya. Kaum Ad karena kesombongannya, kedurhakaannya dihancurkan dengan diangkat ke udara selama 7 hari 8 malam. Lalu diputar-putar sampai dijatuhkan dalam keadaan terbalik dan tubuhnya sudah kosong seperti kurma yang kering, seperti batang kurma yang kering. Karena Allah keluarkan ususnya. Lalu yang kedua ada kaum Tsamud. Kaum Tsamud juga Allah binasakan karena kedurhakaan, karena kesombongannya kepada Allah. Bagaimana cara Allah membinasakan kaum Tsamud? Dengan dikeluarkan suara malaikat Jibril yang memekikan telinga mereka. Jadi Jibril yang membuat mereka binasa atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang namanya Fir'aun dan para pengikutnya Allah juga hancurkan dengan cara ditenggelamkan. Pelajaran dari 3 kaum ini kata ulama bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari harta dan kekuasaannya, bukan dari kekayaannya. Kalaulah kemuliaan itu dilihat dari kekayaannya, maka 3 kaum ini mereka kaum yang paling mulia dan Allah tidak mungkin binasakan kaum ini. Karena mereka punya kekayaan. Kaum Ad Allah memberikan kekayaan, kaum Tsamud Allah memberikan kekayaan, Fir'aun Allah juga memberikan harta dan kekayaan. Makanya di ayat 15 dan 16 Allah ingin meluruskan kepada orang-orang yang salah memahami bahwa kemuliaan itu menurut mereka letaknya ada di dalam harta. Allah meluruskan di ayat ini. Apa ayatnya? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sekali lagi meluruskan pemahaman orang-orang yang dia mengira kekayaan itu adalah sumber kemuliaan. Ya Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Maka adapun manusia di sini secara mayoritas, tidak semua. Ya, atau khususnya adalah untuk orang-orang kafir. Ya, adapun manusia, kebanyakan dari manusia atau khususnya orang-orang kafir, apabila Tuhan mengujinya. Pelajaran yang pertama, bahwa dari ayat ini yang berhak menguji manusia itu hanya Allah. Ujian itu datang hanya dari Allah dan hanya Allah yang berhak menguji. Makanya kita tidak boleh menguji iman seseorang. Misalnya mertua mau menguji menantunya. Iman menantu saya kuat atau enggak ini? Tidak boleh. Yang boleh menguji hanya Allah karena Allah yang tahu. Allah yang tahu ujian yang pas untuk hambanya itu ujian yang seperti apa. Ya, karena manusia itu nanti ujiannya tidak hanya ujian yang dia suka, ada ujian yang dia tidak suka. Bisyarri wal khairi fitnah. Makanya yang paling pas memberikan ujian kepada hambanya itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Tahu. Apa ujian yang Allah sampaikan di ayat ini? Yang pertama, fa'akramahu. Allah memuliakannya. Ada orang yang kehidupannya Allah memberikan kemuliaan. Dihargai orang, ya, dihormati orang. Bahkan orang melihatnya dia sampai menundukkan dirinya. Orang-orang yang Allah memberikan kepadanya kemuliaan. Kemungkinan orang yang Allah berikan kemuliaan itu bisa mendapatkan kemuliaannya dari beberapa sebab. Yang pertama, apa yang membuat orang bisa mulia, Pak? Dari harta. Ya, dari harta. Orang bisa menilai seseorang itu mulia karena sebab hartanya. Itu yang pertama. Makanya ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menundukkan dirinya atau merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena hartanya, maka dia telah kehilangan sepertiga dari agamanya. Jadi tidak boleh kita merendahkan diri
kepada orang tapi karena sebab kekayaan yang ada dalam dirinya. Sama dengan dia sudah menghilangkan sepertiga dari agama kita. Itu sebab mungkin Allah menjadikan seseorang mulia karena Allah memberikan kepadanya harta. Yang kedua, kemuliaan itu bisa datang dari sebab kedudukan atau jabatan. Makanya bagi para pejabat, presiden misalnya, lampu merah itu tidak ada artinya. Ya, bagi para para pejabat, gubernur, kita mah sudah capek-capek antri, dia tidak ada artinya lampu merah. Ya, di Mekah itu kalau sudah presiden yang pergi umroh, kita mah rebutan tuh mau cium Ka'bah. Dia enak masuk ke dalam Ka'bah tuh, dengan mudah. Nah itu karena apa? Karena kedudukan, karena jabatan. Ada lagi Allah memberikan kemuliaan karena popularitas. Ini biasanya para public figure, ya artis. Kan beda tuh kalau artis datang. Ya, saya kalau ngisi kajian bareng artis tuh pasti ramenya karena artisnya. Subhanallah. Ya, artisnya siapa nih? Pasti rame nih. Influencer yang viral-viral. Tapi luruskan niat kepada jamaah. Ya mudah-mudahan niatnya bukan karena public figurnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau orang bisa mulia karena apa? Karena pengikut, dia merasa punya follower. Dia merasa lebih tinggi derajatnya karena diikuti. Atau karena dia seorang yang berilmu atau ulama. Ya, ulama dimuliakan karena keilmuannya. Ini ujian yang Allah berikan berupa kemuliaan. Fa'akramahu. Tapi ada ujian yang Allah berikan juga. Wa na'amahu. Yang kedua, ujian kenikmatan. Allah memberikan kepada orang ini rizkinya lancar, karirnya terus naik. Kalau bisnis sukses, usahanya di mana-mana tidak ada yang rugi. Pokoknya hidupnya dalam kenikmatan-kenikmatan. Maka orang ini mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Subhanallah. Maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Disinilah letak kesalahan pemahaman bagi orang-orang yang Allah memberikan ujian kemuliaan dan kenikmatan. Bagaimana tidak salah orang ini hidup di tengah-tengah keadaannya dimuliakan oleh manusia, lalu Allah memberikan nikmat dunia. Sehingga mereka punya kesimpulan, Rabbi akraman, ini Tuhanku sedang memuliakanku. Padahal yang namanya kenikmatan, yang namanya kemuliaan yang Allah berikan itu bagian daripada ujian. Sehingga ada kelompok manusia kedua, karena salah memandang kemuliaan dan kenikmatan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah atau cara Allah memuliakan mereka, maka ketika Allah tidak memberikannya kenikmatan, Allah tidak memberikannya kemuliaan, mereka akan mengatakan Allah sedang menghinakan. Jadi ukuran mulia, kemuliaan itu diukur dengan harta dan kenikmatan. Sehingga kalau ini menjadi tolak ukurnya, kesempitan yang Allah berikan, kesulitan yang Allah berikan akan dianggap itu sebagai bentuk Allah menghinakannya. Nah ini tidak tepat apa yang disampaikan. Maka orang yang kedua mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, faqadara, qadar itu sempit, Pak. Makanya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang sempit dengan para malaikat Allah yang turun ke atas muka bumi. Allah sempitkan rezekinya, Allah batasi rezekinya. Lalu dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
Karena memang kalau rezeki sempit itu tidak nyaman. Ya tidak nyaman kita kalau diuji dengan susah ekonomi, sempit. Itu hidup tuh tidak nyaman. Mau punya ini tidak mampu, ya, ingin beli ini tidak bisa. Bahkan kalau sakit saja, sakit ditambah lagi sempit. Itu tambah berat. Datang ke rumah sakit, kalau dia pasien umum dengan pasien BPJS itu pasti rasanya beda. Ditanya tuh, Bapak pasien apa? Umum. Tapi kalau Bapak pasien apa? BPJS, itu masih nunggu. Nanti BPJS-nya juga ditanya kelas berapa. Itu lebih nunggu lagi. Ya, sehingga mereka mengatakan ini Allah sedang menghinakanku. Padahal yang namanya hidup, Allah mengatakan di dalam ayat, dengan orang yang Allah sempitkan, Allah batasi, dia tidak punya pengikut, dia juga tidak alim, dia juga tidak punya kedudukan, dia juga tidak punya harta. Sebenarnya dua-duanya adalah ujian dari Allah. Ya, semuanya ujian. Makanya tidak boleh kita merasa mulia karena sebab harta yang kita miliki. Tidak boleh kita merasa mulia karena sebab kedudukan yang kita miliki. Tidak boleh kita merasa mulia karena sebab pengikut yang kita miliki. Atau ilmu yang kita miliki. Karena yang menjadi pembeda antara orang itu mulia atau hina adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya kepada Allah. Nah, sehingga di ayat 17 Allah membantah dengan kalimat kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla ini lil ibtol dalam ulumul Quran. Kalla itu artinya lil ibtol, untuk membatalkan asumsi orang-orang kafir yang salah. Saya pernah menyampaikan. Jadi kalau ada ayat kalla, ya, di dalam ayat lain misalnya Allah mengatakan kalla bal rona, ya kan ada ayatnya kalla bal rona fi qulubihim makanu yaksibun. Nah, kenapa? Karena orang-orang kafir mengatakan Quran itu dongeng masa lalu, asatirul awalin. Maka Allah batalkan asumsi itu, Allah patahkan bahwa Quran itu bukan dongeng masa lalu, hanya hati mereka yang hitam. Sehingga mereka mengatakan Quran itu dongeng masa lalu. Nah, di ayat ini Allah juga membantah kesalahpahaman tentang kemuliaan yang Allah berikan. Apa yang Allah bantah? Yang Allah bantah tentang perbuatan mereka. Allah mengatakan kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi ternyata sebab seseorang itu mulia dengan harta yang dimilikinya kalau dia memuliakan anak yatim, Pak. Itu maksudnya. Jadi sehebat apapun Allah memberikan harta, Allah kasih nikmat, Allah kasih keluasan rezeki, Allah kasih jabatan, Allah kasih kedudukan, Allah kasih ilmu. Tapi kalau dia tidak memuliakan anak yatim, maka dia bukan orang yang mulia di mata Allah. Di ukurannya adalah anak yatim. Makanya Rasulullah SAW sangat cinta dengan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan anak yatim itu seperti dua jari ini di surga. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika lahir dalam keadaan yatim. Ya, makanya ketika kita betul-betul ingin dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, jangan kita melupakan hak anak yatim. Yang mungkin anak yatim itu ada di sekitar kita, tetangga kita atau di lingkungan tinggal kita atau lingkungan kerja kita mungkin. Ini bagian dari kemuliaan seseorang ketika dia mempedulikan anak yatim. Yang selanjutnya ayat 18, wala tahaduna ala ta'amil miskin.
Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, setelah Allah berbicara yatim, kemudian orang miskin. Ini bukan sekedar memberi makan orang miskin, Pak. Tidak mengajak saja untuk memberi makan orang miskin itu sudah termasuk dikatakan orang yang tidak peduli dengan orang miskin. Contohnya begini, ada teman kita mengajak untuk galang dana. Yuk galang dana untuk orang-orang miskin. Kita punya tetangga atau kita punya teman sedang sakit, tidak ada biaya untuk berobat. Kita galang dana. Apa komentar dia? Kamu ajalah galang dana, aku gak ikut-ikutan. Nah, orang yang seperti ini termasuk ke dalam ayat wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kan ada ayatnya itu yang menceritakan tentang orang-orang yang pendusta agama. Surah Al-Ma'un kan ini termasuk dua-duanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, surah Al-Ma'un itu gambaran pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disebut anak yatim lagi. Ya, yang tidak peduli dengan anak yatim. Bahkan dikatakan menghardik dia. Yang kedua, wala tahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak memberi makan orang miskin. Di sini berbicara yatim, kemudian orang miskin. Di ayat surah Al-Ma'un berbicara anak yatim dan orang miskin. Lihat Pak, secara urutan. Ini menarik. Secara urutan, mana yang lebih membutuhkan harta? Orang miskin atau anak yatim? Yang lebih butuh harta mana? Orang miskin ya. Tapi kenapa Allah menempatkan anak yatim baru orang miskin? Kenapa yatim dulu baru miskin? Dan kalimatnya yatim itu dimuliakan, bukan diberi makan. Tukrim itu kan satu akar kata dengan apa? Akrom tadi, akrom. Ya, karena kita diberikan kemuliaan, maka muliakan anak yatim. Kenapa memuliakan anak yatim dulu, baru memberikan makan orang miskin? Karena kasih sayang itu lebih dibutuhkan daripada uang. Kasih sayang lebih dibutuhkan daripada uang. Maksudnya daripada harta. Kalau tidak percaya, tanya kepada para ibu, istri. Ya, ada seorang istri kalau mendapatkan uang dari suaminya 1 bulan 30 juta misalnya. Tapi suaminya tidak sayang. Ya, dibandingkan dengan suami yang hanya memberi 1 bulan 1 juta. Tapi suaminya sayang. Ibu pilih yang mana? Subhanallah. Pilihannya berat semua ini. Ya. 30 tapi sayang. Ya, tapi sayang Pak, itu kalau bahasa Inggrisnya angel. Bahasa Jawanya angel. Ya. Itu halu. Tapi faktanya memang lebih senang seorang istri itu mendapat kasih sayang dan perhatian. Banyak kasus perceraian bukan karena kekurangan nafkah, bukan. Bukan karena kekurangan ekonomi, kekurangan uang. Ada satu cerita, ini kisah nyata dari salah satu guru kami. Ada jamaahnya datang mencoba mau bunuh diri, tapi diselamatkan oleh Allah. Beberapa kali Allah selamatkan. Padahal setiap bulan mendapatkan uang dari suaminya per bulannya 70 juta. Subhanallah. Ya, ini ada cerita, beliau cerita. 70 juta kurang apa coba?
Tapi ternyata suaminya naudzubillah main perempuan, selingkuh, sesuka hati lah suaminya. Makanya walaupun 70 juta dia tidak tahan karena kurangnya perhatian. Walhasil dia mencoba bunuh diri beberapa kali tapi Allah selamatkan. Artinya kasih sayang itu lebih dibutuhkan daripada sekedar harta. Dan ini juga terjadi kepada istri-istrinya Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah menceritakan bahwa istri-istri Nabi pernah meminta tambahan nafkah. 9 istri Nabi kumpul dalam satu tempat, rapat, musyawarah untuk meminta tambah nafkah dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memberikan pilihan. Kalau kalian ingin aku tambah nafkah, aku akan berikan nafkah. Aku akan berikan kesenangan dunia yang kalian minta, tapi aku akan ceraikan dengan cara terbaik. Tapi kalau kalian mau sabar hidup bersamaku, kata Nabi, kalian mendapatkan kebaikan. Kalian adalah wanita-wanita pilihan yang bersama kalian kebaikan. Ternyata istri-istri Nabi memilih mendapatkan tambahan harta lalu diceraikan atau menetap bersama Nabi dalam keadaan Nabi yang hidupnya susah. Istri-istri Nabi memilih untuk bertahan dengan Rasulullah SAW walaupun kehidupan Nabi tidak kaya. Artinya fitrah wanita memang suka dengan harta. Tapi kalau dibenturkan dengan akhlak yang baik, lebih memilih suami yang akhlaknya baik, perhatiannya cukup dibandingkan dengan harta yang diterimanya. Itu fitrahnya manusia, ya. Makanya digambarkan di ayat ini Allah dahulukan yatim, muliakan anak yatim, barulah kemudian memberikan makan kepada orang miskin. Makanya kalau bapak ibu ada acara, kata ulama ada acara walimah misalnya, kita sering budaya kita ada mau menikahkan ada walimah, walimatul urush, ada safar walimah, walimatus safar, mau khitan anak walimah, ya, walimatul khitan. Banyak kita ini acara-acara walimah. Maka jangan sampai kita tidak mengundang salah satu dari dua ini, Pak, untuk ikut makan. Undang anak yatim atau tidak orang miskin. Supaya apa? Supaya Allah berikan keberkahan dalam acara kita. Kalau yang diundang orang-orang yang mohon maaf, yang kaya di rumahnya, dia sudah biasa makan. Ya, dia sudah terbiasa makan. Tapi orang-orang miskin, bayangkan kalau kita undang dalam acara walimah. Walimah itu makanannya pasti di atas rata-rata. Gak ada walimah tuh tumis kangkung, ada gak? Jarang ya. Ya genjer. Ya, minimal tuh daging ada. Ayam, itu beberapa macam, ikannya saja subhanallah beberapa macam. Makanya ajak mereka, undang mereka. Bahkan sebenarnya ukuran makanan terbaik itu adalah kalau yang memakannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Wala takul to'amaka ilat taki. Kata Nabi, jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diundang pertama itu kalau kita tahu ilmunya, yang diundang itu marbot masjid. Itu jangan sampai lewat, Pak. Imam masjid. Nah, mereka ya insya Allah mereka termasuk list orang-orang yang bertakwa. Ya minimal secara zahir kita tahu dia bersih-bersih rumah Allah. Dia imam sholat. Nah kadang kita terlewat tuh yang diundang yang jauh-jauh tuh. Yang kira-kira ini nanti transfernya berapa nih, kiurusnya berapa ini. Yang dekat tidak dipanggil. Padahal disitulah letak keberkahan. Ya, disitu letak keberkahan. Maka inilah kemuliaan seseorang ternyata bukan dari sebab Allah memberikan harta kepadanya, Allah memberikan kedudukan kepadanya, Allah memberikan nikmat kepadanya. Tapi kemuliaan seseorang itu ketika dia peduli dengan anak yatim dan peduli dengan orang-orang miskin. Bahkan kalau kita lihat nanti ahli surga itu, Rasulullah SAW pernah jalan-jalan, Pak, ke surga. Yang paling
banyak di surga itu bahkan dari laki-laki orang-orang miskin. Ya, yang ada di surga nanti dari laki-laki orang-orang miskin. Makanya doanya Nabi apa? Nabi punya doa yang ini kalau kita amalkan jangan diamalkan doa ini. Karena tidak usah mengamalkan doa ini, kita sudah termasuk ke dalam doa ini. Apa doa Nabi coba? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Wahsyurni ma'a zumratal masakin. Itu Nabi itu doanya, Allah hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Makanya di antara perkataan ulama ketika mentafsirkan surah Al-Waqiah yang berbicara tentang ashabul hartanya berkurang. Ternyata tidak lama datang seorang utusan raja. Utusan raja ini mencari obat. Dan menurut tabib dari raja ini, obat yang bisa menyembuhkan penyakit raja ini adalah kalau berbahan kurma busuk dan dibutuhkan kurma yang banyak. Subhanallah, itu ada orang yang punya kurma ini sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu bertemulah dengan utusan raja ini, dia katakan, Bapak, saya mendengar Anda jual kurma busuk ya, kami akan beli berapapun nilainya. Oh, kurma saya sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dicari Abdurrahman bin Auf, lalu ketemu. Kata utusan raja ini, ya Abdurrahman, aku beli kurmamu ini 10 kali lipat. Gak jadi miskin Pak. Subhanallah. Sudah miskin, berharap miskin jadi tambah kaya. Nah itulah kaya miskin memang babnya takdir. Tapi dua-duanya adalah ujian. Nah sehingga barisan orang-orang miskin itu, kalaulah kita takdirnya tidak miskin, cintai orang miskin. Maka kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Kan itu kaidahnya. Kita mungkin tidak punya anak yatim. Tidak memelihara anak yatim. Maka jangan benci anak yatim. Cintailah orang-orang yang mencintai anak yatim. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang yang mencintai anak yatim. Nah itu caranya. Jadi kabar ini bukan memotivasi kita untuk miskin, bukan. Karena nanti surga juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Dengan hartanya dia meraih surganya Allah. Tapi memang secara hisab, jadi kalau yang paling cepat masuk surga itu kata Nabi orang miskin. Karena hisabnya tidak ada apa-apa yang dihisab. Sementara hisab paling lama itu harta. Harta dihisab 2 kali kata Nabi. Yang pertama dari mana didapatkannya, yang kedua kemana dibelanjakannya. Makanya Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya. Kata Nabi, ya, Nabi Sulaiman itu masuk surganya 50 tahun setelah para nabi dan para rasul sudah masuk ke dalam surga. Subhanallah. Nabi Sulaiman, kenapa? Hisabnya lama karena Nabi Sulaiman paling kaya, menguasai jin, menguasai manusia, menguasai binatang. Walaupun kita meyakini Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang ketika mendapatkan harta dari jalan yang baik, mengeluarkannya pun ke jalan yang baik. Tapi masuk surganya 50 tahun setelah para nabi, para rasul. Ya, maka ini kabar bukan untuk memotivasi kita supaya miskin, bukan. Tapi ini peringatan Pak. Ya, bahwa kaya miskin ujian. Terus kalau neraka siapa isinya? Kalau surga kan tadi orang miskin tuh, Nabi mengabarkan kepada kita. Kalau neraka perempuan. Ya, bukan kata saya Ibu, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sebabnya? Nah, itu bab yang berbeda. Nanti kapan waktu kita bahas. Jadi ini adalah untuk memotivasi supaya ketika kita diberikan harta kita tidak lupa bahwa di situ ada hak anak yatim, ada hak orang miskin. Dan ayat 19, ayat 19-nya Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Nah, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari lamma itu adalah orang yang mendapatkan warisan. Dia punya harta dari warisan itu, lalu dia gunakan
Ya, sesuka-sukanya dia. Pokoknya untuk segala apapun, kullu syai'in, ya, segala sesuatu dicampur baurkan untuk yang halal, untuk yang haram. Ya, mungkin sebagian untuk infak, sodakohnya, tapi sebagian untuk judinya, sebagian untuk khomernya, untuk ribanya. Jadi mencampur baurkan ini juga termasuk orang-orang yang hina, yang dikatakan ini orang-orang kafir yang mengira kemuliaannya dari sisi harta. Padahal kalau harta itu tidak diberikan kepada anak yatim, harta itu tidak diberikan makanan untuk orang miskin, dan harta itu dicampur baurkan, halal, haram, tidak dipisahkan, maka ini akan menjadi kehinaan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan berlebihan. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang sifat manusia itu kalau sudah cinta dengan harta, Quran mensifatinya berlebihan. Bukan tidak boleh Pak cinta kepada harta. Boleh, silahkan. Bapak Ibu cinta kepada rumahnya. Rumah itu harta. Rumahnya diperbaiki, rumahnya direnovasi, silahkan. Cinta kepada kendaraannya, punya mobil. Mobilnya dirawat, mobilnya diperbaiki, bahkan mobilnya dibuat nyaman, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Apa tanda orang mencintai harta berlebihan itu? Apa tandanya coba? Ya, di antara tandanya ayat ini. Ya, satu, dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Karena menurut versinya dia, kalau harta itu keluar, harta itu berkurang. Itu yang pertama, dia tidak mau keluar hartanya. Yang kedua, ciri orang yang dia berlebihan cintanya kepada harta itu, ketika Allah ambil atau mungkin ada kerusakan atau hilang, nah dia tidak ridho dengan kejadian itu. Ya, bahkan dia bisa mengumpat, dia bisa marah-marah, dia bisa murka, dia melaknat. Itu tanda orang yang terlalu berlebihan mencintai harta. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 ayat ini menggambarkan bagaimana cara kita memahami ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau gagal paham, pasti kita akan gagal untuk merespon. Ya, apa yang gagal paham tadi? Orang mengira bahwa kemuliaan itu datang dari sebab harta, dari sebab kenikmatan. Dan orang mengira kehinaan itu datang ketika Allah sempitkan, ketika Allah tidak memberikan kenikmatan. Padahal dua-duanya ujian. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita merasa orang yang dititipi harta, kita orang kaya misalnya, kita sedang diuji. Ada orang yang miskin, Allah memberikan kesempitan, mereka juga sedang diuji. Jadi hakikatnya kita dua-duanya sedang diuji oleh Allah. Jadi kita ini sedang menjalani ujian kehidupan. Maka jangan merasa yang kaya itu lebih mulia. Jangan merasa yang Allah tidak memberikan kekayaan itu merasa hina. Sebenarnya lagi diuji. Yang miskin diuji dengan kesempitannya, kesusahannya. Yang kaya diuji dengan keluasannya. Terus yang paling mulia di antara kedua ini siapa? Yang paling mulia itu kalau kemiskinannya, kesempitannya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Atau kekayaannya, kedudukannya, jabatan, karirnya, followernya, pengikutnya, ilmunya. Semua itu kelebihannya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Itulah yang lulus dalam ujiannya. Jadi dikatakan ini babnya adalah meluruskan pemahaman. Supaya kita tidak lagi mengukur kemuliaan seseorang dengan harta dimilikinya. Jadi sekarang sudah kalau lihat orang kaya, sultan, dia sukses. Jangan iri dengan itu Pak. Ya, jangan iri dengan itu. Melihat orang miskin, orang dia kok hidupnya susah terus. Ngelamar kerja ke sini ke sana ditolak terus. Jangan merasa dia itu hina. Jangan hinakan dia. Karena apa? Masing-masing kita sedang menjalani peran sebagai hamba Allah yang sedang diuji. Ya, maka mudah-mudahan
Semua yang Allah berikan kepada kita, baik keluasan, kenikmatan, rezeki ataupun kesempitan, kesulitan, semua bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini karena waktu, mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.